Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Izinkan saya bertanya kepada saudara, apakah saudara hari ini masih ada memusuhi orang lain? Saudara, bolehkah saya mengingatkan saudara, Kristus dia memberikan damai sejahtera dalam hidup kita. Supaya kita boleh berdamai dengan Allah. Bukan itu saja saudara. Ketika damai Allah ada dalam hatimu dan hatiku, maka Tuhan ingin engkau berdamai dengan semua orang. Supaya Kristus dipermuliakan. Mari saudara, kita belajar berdamai dengan orang lain dan membawa damai sejahtera di dalam kehidupan orang lain. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, salah satu ekspresi keberdosaan manusia adalah keangkuhan hidup. Selain keinginan daging dan keinginan mata. Dan saudara, keangkuhan hidup, keinginan daging, keinginan mata, saudara, Alkitab katakan semuanya itu akan lenyap dan binasa. Saudara, tidak heran kita menjumpai perseteruan antar manusia, baik secara individu ataupun secara kelompok. Hal ini tidak hanya mereka yang kita anggap atau masyarakat anggap sebagai orang yang tidak baik. Namun kita melihat dan kenyataannya bahwa ada orang-orang yang kita anggap seharusnya tidak demikian. Karena latar belakangnya. Namun kenyataannya mereka pun bersikap demikian. Meskipun di dalam pernyataan-pernyataan mereka tidak mengakui mereka demikian. Namun, saudara, kita tidak pernah bisa memungkiri kenyataan dari perbuatan-perbuatan itu. Saudara, akar masalahnya adalah bahwa setiap manusia merasa dirinya lebih baik daripada orang lain. Dirinya lebih benar daripada orang lain. Atau yang lain-lainnya. Saudara, Allah menyatakan di dalam Kristus bahwa segala sesuatu dalam hidup manusia berada di dalam kasih karunia Tuhan semata-mata. Dan tidak boleh ada seorang pun yang dapat bermegah atas dirinya atau atas kelompoknya. Saudara, mari kita membaca Efesus pasal 2 ayat 11 sampai dengan 22. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang tak bersunat. Oleh karena mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk keluargaan Israel. Dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan dijanjikan. Tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam dia, kamu juga turut dibangun menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan memilih bangsa Israel menjadi umatnya. Tidak berarti Tuhan tidak memilih dari bangsa-bangsa lain. Melainkan Tuhan hendak menjadikan bangsa Israel sebagai saksi Tuhan di tengah dunia ini.
Namun bukan saja tidak menjadi saksi Tuhan yang baik, tetapi saudara, mereka merasa diri lebih dari bangsa lain. Dengan merasa diri memiliki hukum Taurat, lebih tinggi, lebih religius, lebih berkenan kepada Tuhan. Dan mereka membangun perseteruan dengan bangsa lain. Dan bangsa lain pun berseteru dengan orang-orang Yahudi. Demikian juga saudara ketika orang-orang Yahudi Kristen melihat orang Kristen non-Yahudi. Saudara, mereka memaksakan sunat. Karena menganggap sunat itulah yang membuat seseorang itu layak menjadi umat Tuhan. Saudara, di sini kita melihat bagaimana keangkuhan daripada orang-orang yang religius ini. Sehingga memandang orang lain jikalau tidak sama dengan dia, maka orang tersebut menjadi lebih kurang layak, atau lebih rendah, atau lebih kurang benar. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Saudara, yang pertama, perseteruan seringkali lahir dari keangkuhan hidup kita. Dan sebagai orang percaya yang menerima kasih karunia Allah di dalam Kristus Yesus, saudara, kita patut merendahkan diri satu dengan yang lain dan saling melayani di dalam kasih Kristus. Saudara, firman Tuhan berkata begini, karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya. Dan dengan itu mengadakan damai sejahtera dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kelebihan orang-orang Yahudi adalah mereka menerima hukum Taurat. Saudara, hukum Taurat itu baik, benar, dan kudus. Namun saudara, sebagaimana kita tahu, manusia yang menerima apa yang baik menjadi tidak baik di tangan manusia. Manusia menerima apa yang benar, menjadikan manusia juga hidup tidak benar. Dan manusia menerima apa yang kudus, dan manusia tidak hidup kudus. Demikian juga orang Yahudi dengan hukum Taurat. Saudara, hukum Taurat itu baik, benar, dan kudus. Namun saudara, keangkuhan manusia menjadikan hukum Taurat itu sesuatu yang diperseterukan dengan orang lain. Karena merasa diri lebih daripada orang lain. Saudara, Kristus datang ke dalam dunia untuk merobohkan tembok-tembok itu, yaitu perseteruan. Dengan dia menggenapi tuntutan hukum Taurat. Sehingga saudara, manusia tidak pernah dibenarkan dengan melakukan tuntutan hukum Taurat. Karena memang manusia tidak dapat memenuhi itu. Saudara, Tuhan Yesus datang bukan untuk mencari orang benar. Saudara, tidak ada orang yang benar di dunia ini. Namun betapa banyak orang yang merasa diri benar. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Merasa diri paling benar, merasa diri paling suci, merasa diri paling religius, merasa diri paling baik. Saudara, seringkali hal itu menimbulkan perseteruan satu sama lain karena di dalamnya ada keangkuhan hidup. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Alkitab mengatakan Kristus adalah damai sejahtera kita. Saudara, di sini mengajar kepada kita sebagai orang percaya. Saudara, mari kita buang keangkuhan hidup itu. Karena hidup kita semata-mata kasih karunia Tuhan bagi kita. Tidak ada sedikit pun jasa kita. Tidak ada sedikit pun prestasi kita. Saudara, biarlah Kristus
yang adalah damai sejahtera kita itu, dia memerintah dalam hidup kita. Dan saudara, ketika dia memerintah dalam hidup kita sebagai orang percaya, saudara, kita akan merendahkan diri satu sama lain. Dengan rendah hati, menganggap orang lain lebih penting daripada kita. Kita rela melayani orang lain. Karena kebutuhan orang lain. Karena cinta kasih Tuhan, kita melihat betapa orang lain dikasih oleh Tuhan. Saudara, bahkan Tuhan Yesus berkata, kasihilah musuhmu. Saudara, artinya apa? Bahkan kepada orang yang memusuhi kita, Tuhan katakan kasihilah mereka. Mengapa? Hanya satu alasan. Saudara, kita pun sesungguhnya musuh kepada Allah. Namun Kristus mati bagi kita. Itulah kasih karunia. Mengapa kita tidak berbuat yang sama seperti apa yang Kristus perbuat kepada kita? Padahal kita adalah pengikut-pengikut Kristus. Saudara, mari kita hidup dalam damai sejahtera dengan semua orang. Supaya damai sejahtera Kristus bukan saja kita alami, tapi orang lain boleh mengalaminya. Yang kedua, saudara, apapun latar belakang seorang percaya atau seorang Kristen, sesungguhnya Tuhan telah menjadikan semua orang percaya menjadi keluarga Allah di dalam Yesus Kristus. Saudara, firman Tuhan berkata begini, Dia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh, dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh Dia kita kedua belah pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah kamu juga bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuri. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun, menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangun menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Saudara, apa yang Allah perbuat di dalam Kristus? Saudara, supaya siapapun kita, apapun latar belakang kita, kita beroleh jalan masuk kepada Bapa. Kita boleh mengalami hangatnya kasih Bapa kepada kita. Dan saudara, itu tidak main-main. Itu bukan dengan kekuatan fisik kita, kekuatan akal budi kita, yang Alkitab kekuatan daging kita, tidak. Tetapi Alkitab melalui Roh Kudus di dalam kita. Saudara, itulah saudara-saudara yang membuat kita dengan apapun latar belakang kita, ketika kita menerima kasih karunia di dalam Kristus, maka kita menerima Roh Kudus dalam kita. Maka kita sebagai orang percaya adalah keluarga Allah, kawan sewarga, yaitu kawan sewarga di dalam Tuhan. Bahkan saudara-saudara, Alkitab mengatakan kepada kita bahwa kita ini dibangun menjadi tempat kediaman Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, betapa indah saudara apa yang Tuhan Yesus kerjakan. Baik orang yang dekat yang dimaksud adalah orang Yahudi, yang dimana mereka sangat familiar dengan Yehova. Baik orang yang jauh, yang tidak pernah mendengar nama Yehova, atau tidak familiar, atau tidak percaya. Saudara, di dalam Kristus, saudara, ketika Kristus diberitakan, dan orang itu datang kepada Kristus, maka kedua belah pihak yang jauh dan dekat menjadi dekat di dalam Tuhan. Menjadi keluarga Allah. Saudara, ketika berbicara keluarga, maka saudara-saudara tidak lain tidak bukan. Saudara, kita memiliki Bapa di surga yang sama. Dan kita belajar mengasihi satu sama lain. Saudara, di dalam dunia ini, ketika kita bicara keluarga, itu adalah berbicara tentang kasih yang tidak bersyarat. Itu berbicara tentang saling melayani, saling mementingkan satu sama lain. Itu berbicara tentang kesatuan. Itu berbicara tentang kasih. Itu berbicara tentang memberi. Itu berbicara tentang pertumbuhan seseorang. Itu berbicara tentang rasa aman dalam hidupnya, karena di dalam keluarga. Saudara, dengan semuanya itu, Tuhan ingin membangun hidup orang percaya.
Bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk jadi berkat bagi orang lain. Saudara, sebagai orang percaya, marilah kita bergereja dengan kesadaran kita ini satu keluarga di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biar Engkau memetraikan firman-Mu dalam hati kami. Sehingga firman-Mu sungguh-sungguh nyata dalam hidup kami. Ketika kami belajar mengasihi orang lain dengan kasih Kristus. Mengasihi saudara seiman sebagai keluarga Allah. Di mana roh Allah tinggal di antara kami. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.